Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ruang 21 bersama Kak Intan. Apa kabar adik-adik semua? Kak Intan harap adik-adik sehat dan berbahagia ya. Amin. Kali ini Kak Intan akan menjelaskan tentang pesan Quran Surat Al-Fatihah. Adik-adik sudah pada hafal belum? Surat Al-Fatihah? Oh ya, sudah ya, pinter sekali. Nah, sebelumnya, adik-adik sudah tahu belum ya? Nah, di sini ada gambar. Gambar apa ini? Betul sekali, ini gambar Ka'bah. Ka'bah berada di kota Makkah. Iya, pintar sekali. Terus apa hubungannya dengan Al-Fatihah, Kak? Nah, ada dong. Nah, surat Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah. Nah, surat Makkiyah itu yaitu surat yang turun di kota Makkah. Surat Al-Fatihah termasuk surat yang turun di kota Makkah. Tidak hanya surat Al-Fatihah saja, melainkan surat-surat pendek yang lain, misalkan surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, itu juga termasuk golongan surat Makkiyah atau surat yang turun di kota Makkah. Selanjutnya, sudah tahu belum ya adik-adik? Kalau surat Al-Fatihah itu selalu ada di surat paling awal dibaca di dalam Al-Quran. Sudah pernah buka Al-Quran? Sudah ya. Nah, kalau kita buka Al-Quran, nah, surat pertama kali yang muncul adalah surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena memang Al-Fatihah yaitu artinya pembukaan. Makanya selalu posisinya surat Al-Fatihah itu di awal surat-surat yang lain. Nah, juga disebut dengan Ummul Quran atau induknya Quran. Selanjutnya, sudah tahukah kamu bahwa di sini ada gambar apa? Gambar orang sedang sholat. Terus apa hubungannya dengan Al-Fatihah? Ya, harus ada dong pastinya. Nah, surat Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaat dalam sholat. Yang kita tahu, sholat itu ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat. Nah, setiap rakaatnya kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, dan rakaat 4 kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya, kemudian pesan surat Al-Fatihah. Apa ya pesannya ya? Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita taat dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah pesan surat Al-Fatihah. Nah, bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT itu apa saja? Dengan beribadah. Misalkan, di sini ada contoh, ada gambar, yaitu orang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, di sini ada gambar seorang anak sedang belajar mengaji bersama orang tuanya. Dan yang ketiga di sini ada anak kecil sedang mengangkat tangannya jika berdoa. Nah, dari 3 contoh kegiatan yang ada di layar, ini ibadah yang kita lakukan ditujukan kepada siapa? Siapa ayo? Iya, betul sekali. Ketiga contoh ibadah yang ada di layar kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, misalkan contoh lain ya, kita sedang belajar, terus kita membantu orang tua, membantu teman, kemudian memberi makan kucing atau hewan peliharaan yang lain, melakukan pekerjaan apapun, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pintar sekali. Sekarang kita akan masuk ke surat Al-Fatihah ayat pertama. Sudah pada hafal ya?
Kita baca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sebagai umatnya, kita juga punya sifat kasih dan sayang. Contohnya, kita membantu orang tua membersihkan rumah membersihkan rumah, membersihkan kamar sendiri, melipat selimut, mungkin juga menyapu lantai. Kemudian belajar itu adalah salah satu sifat kasih dan sayang kita kepada orang tua. Nah, kalau di sekolahan biasanya sifat kasih dan sayangnya apa? Nah, kalau gurunya sedang membawa buku yang banyak, mungkin kalian bisa membantu membawakan sedikit. Bu atau Pak, saya bantu untuk membawakan boleh? Nah, itu contohnya. Kemudian contoh yang lain yaitu membantu teman, ya mungkin ada teman lari-lari terus jatuh, terus kita tolong bantu bangun, terus ambilkan obat merah jika luka. Nah, itu bentuk kasih dan sayang kita kepada teman di sekolah. Dan masih banyak lagi contoh kasih sayang yang kita lakukan untuk sesama, ya. Oh iya, surat ayat yang pertama tadi itu kita bisa biasa sebut dengan bacaan basmalah, ya. Kemudian kita langsung lanjut ke surat Al-Fatihah ayat 2, yaitu kita baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini biasa kita sebut dengan bacaan hamdalah yang berarti segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, jika kita mendapat rezeki, jika kita mendapat nikmat, selalu mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat nilai bagus di sekolah, bilangnya ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pintar. Mendapat rezeki sedikit ataupun banyak, tetap Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baca hamdalah. Selanjutnya yaitu surat Al-Fatihah ayat ketiga. Yuk kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, di sini seperti materi sebelumnya ya, ini adalah nama Allah atau kita sebut dengan Asmaul Husna. Selanjutnya yaitu surat Al-Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Ya. Kemudian surat Al-Fatihah ayat 5, kita baca bersama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan Kak Intan tadi, jika kita memohon, meminta, atau menginginkan sesuatu, mintalah kepada Allah dengan berdoa, dengan sholat, atau dengan ibadah yang lain. Selanjutnya yaitu surat Al-Fatihah ayat 6. Kita baca bersama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita selalu minta petunjuk, ya Allah, berilah petunjuk supaya istiqomah, supaya selalu di jalan yang Engkau ridhoi. Kemudian surat Al-Fatihah ayat 7, ayat terakhir ya. Kita baca bersama-sama. Siratal ladzina an'amta alaihim.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, ya, artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Nah, selalu kita meminta pedoman dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah hafal semuanya kan? Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Kemudian tadi sudah menghafal juga artinya. Ya, kita sekarang sudah tahu kenapa Al-Fatihah itu sangat penting karena banyak pesan-pesan yang diambil dari surat Al-Fatihah untuk kehidupan kita atau untuk dilakukan di kegiatan sehari-hari. Nah, jika kamu ada pertanyaan, nanti bisa tinggalkan komen di bawah ya, kalau mau ada yang tanya. Nah, begitu saja dari Kak Intan. Sudah cukup. Kita lanjut ke materi selanjutnya dengan waktu yang berbeda pastinya ya. Terima kasih. Jangan lupa follow YouTube-nya Kak Intan di Ruang 21 atau follow juga di Instagram ruang-21. Nah, jangan lupa komen jika ada pertanyaan. Komenlah dengan ucapan-ucapan yang baik supaya kita juga menularkan kebaikan untuk orang lain. Kemudian jangan lupa like jika kamu suka sama videonya Kak Intan. Jangan lupa juga subscribe untuk melihat materi-materi selanjutnya. Terima kasih dari Kak Intan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.